Tiga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam pucuk teh Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, sekarang kita kedatangan tamu dari apa namanya? Telyu Pak ya? Iya. Telyu itu bukan Telyu, tapi Telkom University. Betul Pak. Telkom University. Nah, di sini ada Pak Sabri juga, ada Bu Fitria, terus ada rekan-rekan dari Telkom. Nah, ini kita sekarang sedang penelitian kolaborasi namanya e-nose ya Pak ya. Iya. Electronic nose. Jadi biasanya kan kalau cicip-cicip teh itu kan masih menggunakan bergantung dengan pribadi seseorang begitu. Nah, sekarang kita coba dari rasanya dari aromanya, dari indera penciumannya kita elektronikan, kita menggunakan sensor. Nah, nanti yang menjelaskan dari Telkom. Nah, di sini ada Pak, siapa namanya Pak Dedi. Pak Dedi, kemudian Bu Siska, Bu Rini, Bu JJ. Oh, ya. Kok mirip seseorang ya namanya ya? Silakan Pak Dedi. Ini apa ini? Alatnya ini apa ini namanya? Ya, alat ini namanya electronic nose Pak. Jadi electronic nose ini mengadopsi cara kerja indera penciuman manusia. Jadi salah satu yang bisa dideteksi adalah kualitas teh Pak. Satunya dia. Jadi kualitas teh itu bisa dideteksi atau ditentukan berdasarkan aroma. Nah, jadi dari molekul gas yang nanti diuji itu nanti bisa secara objektif dideteksi sebagai teh berkualitas baik atau tidak gitu ya. Jadi kelebihan dari istilahnya perangkat ini atau teknologi ini adalah kemudahan untuk mengoperasikan, kemudian juga relatif murah gitu kan, kemudian juga akurasinya cukup tinggi. Nah, ini relatif murah dengan akurasi yang tinggi. Iya, betul. Wah, itu kayak tua kaya raya mati. Iya. Ada beberapa metode memang yang digunakan untuk pengujian, Pak. Menggunakan istilahnya indera penciuman manusia, sensory panel. Nah, tentunya subjektivitasnya tinggi gitu kan. Kemudian ada lagi perangkat yang namanya tergantung mood. Betul Pak. Kalau ibu-ibu lagi ada masalah rumah tangga, buruk aja penciumannya. Iya. Ada lagi namanya perangkat namanya gas kromatografi. Gas kromatografi ini sama untuk mendeteksi gas juga, cuman dia pengoperasiannya lebih rumit Pak. Jadi perlu keahlian khusus, kemudian juga perlu harganya mahal sekali. Alat-alat yang mahal. Iya, betul. Nah, elektronik ini pakailah sensor ini. Ini berbasis gas sensor, di mana gas sensornya itu nanti dia akan mendeteksi molekul udara yang kemudian dikonversi menjadi sinyal digital dan menjadi input ke model kecerdasan buatan untuk mendeteksi bau atau kualitas. Jadi ini memang AI ya, artificial intelligence. Ya betul, kita melibatkan AI juga. Terus berikutnya gini Pak, ini cara kerja sederhananya gimana itu? Itu alatnya yang mana? Yang itu ya? Iya. Jadi nanti ada semacam botol begitu ya untuk tempat sampelnya. Ya, kita uji untuk keringan dulu begitu. Kalau misalkan dari keringan ini sudah bisa terdeteksi, sensornya sudah ada respon, ya kita akan lanjutkan gitu ya. Kalau enggak nanti kita akan coba pendekatan yang lain dengan seduhan tadi. Jadi itu ada kotaknya. Ya. Terus kemudian ada selangnya gitu. Nah, selangnya itu nanti untuk menyedot udara Pak dari botol tadi ya, botol tempat sampel tadi ke misalnya ini Pak, misalnya teh yang ini misalnya. Teh yang ini terus kemudian itu selangnya ditaruh di atas itu sangkil gitu ya. Iya. Jadi ada semacam saluran udara Pak, saluran udara yang nanti akan dialirkan ke ruang sensor yang ada di dalam di dalam alat ini. Pokoknya dalam itulah ya, segala macamnya itu otaknya di situ. Gitu. Betul, kemudian diproses datanya menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Intinya muncul lah ini apa aromanya gitu. Betul, kemudian diprediksi
ini masuk kualitas apa. Wah. Gitu ya. Kalau begitu Pak Sabri lagi flu masih bisa jalan ya Pak Sabri. Kalau lagi flu bisa cuti. Iya, iya. Gimana? Kalau lagi flu Pak Sabri bisa cuti. Oh iya. Cuti. Nah, ini masih dalam pengembangan Pak ya? Betul, ini pengembangan. Iya. Kita masih dalam tahap pengembangan dan riset Pak. Jadi ini kita alhamdulillah dapat pendanaan juga gitu ya untuk pengembangan Enos ini, dan juga harapannya nanti jangka panjangnya akan terus kita kembangkan ya bersama dengan dosen dan mahasiswa di Telkom University Pak. Iya, jadi ini Pak, PPTK itu kan 2023 itu posisinya itu akselerasi inovasi. Jadi mulai dari Januari 2023 kita gas terus semua inovasi-inovasi, akselerasi supaya stakeholder itu memahami kita tuh inovasi-inovasi kita tuh seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban ini bagi salah satu peningkatan added value teh di Indonesia, Ya. begitu. Artinya kan ini bisa lebih objektif ya Pak ya. Betul. Bisa lebih objektif. Nanti dalam hal lelang pun misalnya bayangannya kalau sampel ya kita objektif aja menggunakan satu parameter yang ini gitu Ya. misalnya pengembangannya. Pak Sabri gimana Pak Bu Fitri ya? Ada tambahan? Ini sih sebenarnya ya kami sih menyambut ya, karena jujur kita di sini berdua QC-nya ya, dan ini juga buat stakeholder cukup nanti kedepannya cukup bisa membantu ya, dan arahnya saya harapkan nanti bisa sampai komersialisasi Pak. Gitu. Iya, Jadi nanti perlu itu. kita jadi standar kami di sini hampir sama kan kelas Iya, kita dan di hmm. sana, seperti yang tadi yang Bapak bilang mengenai subjektivitasnya juga makin kecil lah. Iya. Ya Pak, gimana Pak? Nah, kalau untuk penelitian ini nanti masing-masing jenis teh itu kan berbeda mungkin ya Pak ya, nanti sebagai spesifik untuk memunculkan kualitas. Iya. Memang ini cukup banyak jenisnya, kemudian kualitas masing-masing aroma itu stressingnya juga beda. Iya. Jadi setiap jenis teh ini kan diambil lagi. Betul, sampling lagi ya. Aroma kan beda, aroma teh hijau, aroma teh hitam, teh putih itu beda. Itu specialty ya Pak ya? Ya, Bisa juga spesial. mungkin kalau banyak ke aroma ini ke specialty Iya. menonjol lah. Iya, betul. Ini menjawab ini Pak, menjawab apa namanya lingkaran setan atau pertanyaan bahwa dari dulu itu preferensi itu bisa nggak dimatematika kan? Ini jawabannya ini mungkin. Iya. Karena kan dari dulu yang namanya preferensi itu ada namanya metode matematika fraktal, tapi itu kan dia masih belum bisa menggambarkan algoritma yang banyak begitu ya. Dia hanya pola tertentu saja, tapi ini mungkin jawaban dari apakah preferensi itu bisa di standar matematika kan? Nah ini jawabannya. Mudah-mudahan ini Pak ya. Iya. Sukses. Amin, Pak. penelitiannya. Amin. Amin. Cuman pertanyaan saya satu Pak sebelum diakhiri. Namanya kan nose ya. Kenapa bentuknya kotak begitu? Kalau meniru hidung nanti hidungnya sangat besar Pak. Itu Ya bayanginnya nggak enak Pak kalau bentuknya hidung beneran Pak. Udah kok kotak yang gitu. susah visualisasi. Iya. Ya, baik terima kasih Pak Dedi dan tim. Kita tunggu terus nih update selanjutnya. Harapannya ini lancar penelitiannya. Amin. Nanti kita lihat di hasil akhirnya. Ini sambung nih nanti part 2-nya pas sudah jadi nanti kita buat video lagi. Terima kasih ya Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.